Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Reza Ardila, Fadila Salsabila ID, dan saya sendiri Karina Askasari Lubis dari kelas PPSKB ingin menjelaskan pengukuran waktu pemotongan tahu di pabrik tahu Ade Wahyudin dengan menggunakan aplikasi ProTime Estimation. Yang pertama yaitu pengenalan software ProTime Estimation. ProTime Estimation adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk serangkaian tugas atau task yang harus dilakukan oleh operator. ProTime Estimation mendukung studi waktu tugas melalui metode stopwatch, metode standar waktu yang telah ditentukan, atau integrasi unik dari kedua metode. ProTime Estimation memungkinkan pengguna untuk melakukan 3 jenis studi waktu yang berbeda, yaitu dihitung atau calculated, diestimasi atau estimated, dan diamati atau observe. Kedua, pengenalan fitur software ProTime Estimation. Yang pertama yaitu task untuk elemen-elemen pekerjaan yang diteliti. Yang kedua, observe time untuk mengobservasi atau mengamati. Dan pada bagian ini bisa menambahkan video yang dilakukan oleh pekerja. Yang ketiga, calculated time untuk menghitung MTM dan MOS-nya. Keempat, estimated time biasanya didasarkan pada data sejarah atau pengalaman masa lalu. Lanjut untuk aplikasinya, cara memulainya yaitu klik file, lalu klik new-nya. Lalu untuk ID-nya dituliskan kelompok 5, lalu ganti time unit-nya menjadi second. Untuk description dan remarks-nya itu opsional, tapi pada kali ini kelompok 5 akan menuliskan deskripsinya yaitu tutorial pengukuran waktu pemotongan tahu di pabrik tahu Ade Wahyudin dengan menggunakan aplikasi ProTime Estimation. Pengukuran waktu. Jika sudah, lalu klik OK. Lanjut ke tasknya atau tugasnya. Di sini description-nya akan diisi dengan elemen-elemen kerja yang dilakukan oleh pekerja. Yang pertama yaitu berjalan ke tempat peralatan. Kedua itu menjangkau alat. Yang ketiga memegang alat. Yang keempat membawa alat. Yang kelima menggunakan alat untuk memotong tahu. Yang keenam membawa alat. Yang ketujuh menggunakan alat untuk memotong tahu. Lalu lanjut ke bagian observe time. Selanjutnya yaitu observe time. Observe time ini berfungsi untuk menghitung waktu dari setiap elemen kerja pada stasiun kerja pemotongan tahu di pabrik tahu Ade Wahyudin. Pada observe time ini terdapat beberapa fitur penunjang. Yang pertama yaitu operator. Pada fitur operator ini kita dapat menuliskan nama operator yang menghitung waktu kerja. Di sini kami akan menuliskan kelompok 5. Kemudian selanjutnya allowance atau kelonggaran terdiri atas personal allowance, basic fatigue, variable fatigue, dan special. Pada allowance ini kita bisa memasukkan sesuai yang kita inginkan. Kemudian terdapat observation. Pada observation ini nantinya akan muncul deskripsi dari elemen-elemen kerja dan rincian waktu yang telah dihitung nantinya. Kemudian tes ini berisi elemen-elemen kerja yang telah dibuat tadi pada fitur tes sebelumnya. Kemudian di bagian kiri terdapat tempat untuk meletakkan video dengan tools penunjang. Pada kali ini kami akan menambahkan video observasi dari kelompok 5.
Di sini terdapat beberapa tools. Yang pertama yaitu play video untuk memutar video, kemudian stop video untuk menghentikan video, kemudian record time untuk merecord waktu per elemen kerja, kemudian turn repeat on untuk mengulang kembali video, terdapat capture image untuk menangkap gambar dari video, change volume untuk mengatur volume, dan play rate untuk mengatur kecepatan video. Pada tempat menambahkan video ini, tidak hanya satu saja video yang dapat ditambahkan, tetapi dapat ditambahkan beberapa video. Untuk mengukur waktu dari elemen kerja, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengklik record time. Kemudian klik play video. Kemudian kita amati elemen kerja pertama yaitu berjalan ke tempat peralatan. Kemudian klik 2 kali. Begitu juga untuk elemen kerja selanjutnya. Untuk menjangkau alat, 2 kali. Selanjutnya memegang alat. Dua kali. Kemudian selanjutnya itu membawa alat. Setelah itu menggunakan alat untuk memotong tahu. Pada bagian ini kita menunggu hingga pemotongan tahu selesai. Klik 2 kali. Selanjutnya itu membawa alat. Dan yang terakhir menggunakan alat untuk memotong tahu. Dan klik 2 kali. Kemudian setelah mengambil pengukuran waktu per elemen kerja, nantinya akan muncul waktu normal pada tabel di sebelah sini. Pada fitur tes ini juga terdapat value edit dan non-value edit yang dapat kita ubah dengan cara mengklik 2 kali.
Dan begitu juga dengan non-value adding. Kemudian pada bagian observation, terdapat rincian dari waktu kerja per elemen kerja tersebut. Mulai dari waktu awal, waktu akhir, nama operator, ignore time, atau ratingnya. Selanjutnya yaitu calculate time. Baiklah, selanjutnya adalah fitur calculated time, di mana fitur ini berguna untuk menghitung MTM dan MOS dari elemen-elemen kerja yang dilakukan oleh pekerja yang telah diamati. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur pada bagian calculated time. Yang pertama, ada bagian time data pada sebelah kiri. Ini merupakan bagian-bagian elemen kerja yang telah kita masukkan terlebih dahulu pada fitur task sebelumnya. Pada pengamatan kali ini terdapat 7 elemen kerja. Selanjutnya, pada bagian studi for task new task. Pada bagian ini terdapat standar. Standar ini adalah standar terdiri dari berbagai macam-macam MTM dan MOS. Contohnya ada MTM1, MTMB, MTM MUAS, BMOS, dan Maximos. Selanjutnya ada allowance. Allowance dapat kita isi sesuai dengan allowance yang kita inginkan. Selanjutnya ada time standard. Pada fitur time standard terdapat video player, di mana video ini akan tampil jika kita sudah memasukkan video pada bagian observe time. Pada video ini kita dapat menghentikan video dan mengulang-ulang video. Lalu ada bagian kode lookup. Kode lookup ini merupakan elemen-elemen bagian dari standar yang telah kita pilih. Contohnya jika kita memilih standar BMOS, maka akan keluar elemen-elemen dari BMOS tersebut. Lalu pada bagian sebelahnya akan keluar bagian-bagian atau pengelompokan dari elemen-elemen BMOS yang elemen-elemen BMOS. Selanjutnya pada tabel-tabel di bawah itu merupakan tabel untuk menjelaskan MTM dan MOS dari elemen-elemen gerakan yang telah kita masukkan sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemaparan penggunaan calculated time dalam pengamatan pemotongan tahu pabrik Ade Wahyudin. Yang pertama ada gerakan berjalan ke peralatan. Untuk itu pertama kita ubah standarnya menjadi MTM1. Lalu pada kode lookup kita cari MTM1 walk, yaitu berjalan. Untuk pengamatan kali ini, kami menggunakan walk per foot unobstructed, di mana kami menggunakan W15FT, di mana W adalah walk, 15 merupakan langkah dari pekerja, dan FT adalah foot. Selanjutnya, elemen kerja yang kedua yaitu menjangkau alat. Pertama kita ubah lagi standarnya menjadi MTM1 dan pilih kode lookup-nya di mana menjangkau adalah reach. Kita cari yaitu R6C. Di mana R adalah reach dan 6 adalah jaraknya yaitu dalam inci dan C adalah kualitasnya dalam maaf sebelumnya itu R6B diganti dengan R6B. Ini dapat kita hapus apabila terjadi kesalahan.
Oh, Baik, R6B, kenapa kami di sini memilih R6B? Hal ini dikarenakan gerakan menjangkau tersebut ke arah satu sasaran yang tempatnya berada pada jarak kira-kira, tapi tertentu dan diketahui lokasinya. Selanjutnya adalah elemen kerja yang ketiga, yaitu memegang alat. Sebelumnya, memegang adalah elemen gerakan dasar yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menguasai sebuah atau beberapa objek, baik dengan jari maupun tangan untuk memungkinkan melakukan gerakan-gerakan dasar. Pada ini kita ubah dahulu MTM1-nya, lalu kita pilih grasp. Lalu pada pembagian dari grasp tersebut, kami memilih G1A. Di mana G1A adalah alat-alat yang dipegang atau yang digunakan, yaitu alat-alat yang mudah digunakan. Lalu selanjutnya elemen kerja yang keempat, yaitu membawa alat. Kita ubah dulu standarnya menjadi MTM1. Lalu pilih MTM1 bagian move. Dan di sini kami menggunakan bagian yang C. Hal ini dikarenakan gerakan membawa pada pekerjaan ini merupakan perpindahan objek dari suatu sasaran yang letaknya sudah tertentu atau tetap. Di sini kami menggunakan move 15C. Move 15C. Kami menggunakan move 18C. Baik, selanjutnya adalah elemen kerja yang kelima, yaitu menggunakan alat untuk memotong tahu. Ubah dulu standarnya menjadi MTM1. Lalu pada elemen kerja ini terdapat beberapa elemen MTM yang akan digunakan. Yang pertama adalah leg foot fan, di mana ini kita memilih bagian vertical motion, yaitu bend, di mana bend adalah membungkuk. Hal ini dapat kami ambil bend karena pada pekerjaan menggunakan alat untuk memotong tahu, pekerja sedikit membungkuk dalam memotong tahu. Lalu selanjutnya adalah MTM1 position. Pada MTM1 position, kami menggunakan close like pressure dengan symmetrical P2SE. Yang terakhir adalah kami menggunakan memegang atau grasp, karena pekerja juga memegang alat untuk memotong tahu tersebut. Sama dengan memegang alat sebelumnya, kami memilih G1A. Baik, selanjutnya ke elemen kerja yang keenam, yaitu membawa alat. Ubah dulu standarnya menjadi MTM1 dan pilih MTM1 move. Pada kali ini dipilih M16C. Sama alasannya dengan elemen kerja yang keempat. Selanjutnya yang ketujuh, menggunakan alat untuk memotong tahu. Ini sama dengan menggunakan alat untuk memotong tahu pada elemen kerja yang kelima. Yang pertama adalah leg foot vert menggunakan bend. Lalu yang kedua position menggunakan close pressure, symmetrical, easy to handle. Yang kedua
menggunakan graph G1A. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai perhitungan MOS dari elemen-elemen kerja pemotongan tahu di pabrik Ade Wahyudin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu MOS. MOS dapat dikatakan lebih sederhana, yaitu perpindahan objek, di mana dalam MOS perpindahan objek dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama diambil dan dipindahkan secara bebas, yang kedua diambil dan digerakkan dengan menggeser di atas permukaan benda. Lalu MOS dibedakan menjadi tiga, yaitu the general MOS sequence, yaitu perpindahan objek secara manual dari suatu tempat ke tempat lainnya secara bebas. Lalu yang kedua adalah the control move sequence, yaitu urutan ini berlaku untuk pemindahan objek di mana objek tersebut tetap bersentuhan dengan suatu permukaan atau digabungkan dengan objek lainnya selama pemindahan. Lalu yang ketiga adalah the tool move sequence, di mana urutan ini berlaku bagian gerakan yang menggunakan atau memakai bantuan alat-alat tangan seperti tang, kunci Inggris, obeng, martil, dan lain-lain. Jadi, diawali dengan gerakan-gerakan umum dan dilanjutkan dengan pengukuran waktu untuk gerakan yang dilakukan oleh tangan yang menggunakan alat bantu. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan perhitungan MOS pada elemen kerja yang telah kami masukkan pada bagian tas sebelumnya menggunakan MOS. Yang pertama, untuk elemen kerja berjalan ke tempat alat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah standarnya terlebih dahulu menjadi BMOS. Lalu, pada bagian selanjutnya, pada bagian kode lookup, kita memilih BMOS walk. Lalu karena pekerja melakukan 15 langkah atau 15 step, maka pada BMOS walk ini kami memilih 11-15 step. Lalu selanjutnya untuk elemen kerja yang kedua yaitu menjangkau alat. Ubah dulu standarnya menjadi BMOS. Lalu pada kode lookup pilih BMOS General. Lalu kami memilih get G3 bagian hold. Untuk LR-nya karena pekerja menjangkau dengan tangan kanan, maka dipilih R. Selanjutnya untuk elemen kerja yang ketiga yaitu memegang alat. Diubah dulu standarnya menjadi BMOS. Pada kode lookup dipilih BMOS General. Dan dipilih grab bagian hold. Untuk tangan kiri dan tangan kanannya, dikarenakan pekerja memegang dengan kedua tangan alat tersebut, maka dipilih L dan R. Selanjutnya membawa alat. Untuk membawa alat ini, pilih dulu standarnya menjadi BMOS. Pada kode lookup, karena pekerja membawa alat dengan berjalan, maka dipilih dulu BMOS walk dengan langkah yang sama dengan elemen pertama, yaitu 11-15 langkah. Lalu untuk yang BMOS yang kedua, dipilih BMOS General. Dipilih grab bagian hold. Untuk grab bagian hold dipilih L dan R-nya LR. Selanjutnya adalah elemen yang kelima, yaitu menggunakan alat untuk memotong tahu. Diubah dulu standarnya menjadi BMOS.
Pada kode lookup dipilih BIMOS General, di mana dipilih yang pertama adalah G1 atau Graphs bagian hold. Dengan L atau R-nya adalah LR. Dan bagian lalu yang kedua ada tetap pada bagian BIMOS General dipilih Position bagian Graphs. L dan R-nya tetap dipilih LR. Lalu pada langkah yang keenam, yaitu membawa alat. Untuk langkah yang keenam ini, atau elemen yang keenam ini, langkah-langkahnya sama dengan elemen yang keempat, tetapi untuk BIMOS Vault-nya dibedakan langkahnya karena hanya 8-10 langkah. BIMOS General, Graphs bagian hold, LR-nya LR. Dikarenakan pekerja menggunakan kedua tangannya. Lalu untuk elemen yang ketujuh, yaitu menggunakan alat untuk memotong tahu, sama dengan elemen kerja yang kelima. Diubah dulu standarnya menjadi BIMOS, lalu pada kode lookup dipilih General, lalu pada Graphs dipilih Hold, dan yang kedua ada Graphs bagian Position. Untuk LR-nya kami menggunakan kedua tangan. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai perhitungan MOS dan MTM pada fitur calculated time. Selanjutnya untuk kesimpulan dari perhitungan waktu kerja menggunakan ProTime Estimation dapat kita lihat dengan memilih Tools Report di ujung kiri. Lalu untuk Time Study Report-nya, kita dapat memilih Time Study Report. Lalu klik OK. Maka setelah itu akan muncul kesimpulan dari Time Study Report-nya. Ini merupakan kesimpulan dari Time Study Report proses pemotongan tahu di pabrik Ade Wahyudin. Selanjutnya adalah kesimpulan dari Observe Report. Kesimpulan dari Observe. Angkanya sama, dipilih report, lalu dipilih observed time report. Maka akan muncul kesimpulan dari observed time yang telah kita lakukan. Akan terdapat normal time dan standard time dari macam-macam elemen yang telah dimasukkan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari calculated time. Dipilih report, lalu dipilih calculated time, di mana pada calculated time ini hanya ditampilkan dari masing-masing elemen. Misalnya tadi dipilih hanya pada elemen kerja yang pertama itu berjalan ke tempat alat, maka akan ditampilkan kesimpulan MTM dan MOS dari berjalan ke tempat alat tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai tutorial penggunaan ProTime Estimation dengan menggunakan video yang telah kami lakukan di pabrik tahu Ade Wahyudin. Apabila ada kesalahan dari kelompok 5, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.